Oke, bisa tolong tampil dulu dong muka anak-anaknya, saya mau pastiin dulu. Saya nggak ngomong sama laptop doang. Ya, oke, coba tampilin dulu, oke. Yalah, udah lama kan kita nggak ketemu. Nanti kita hari Kamis mulai ketemu nih. Akhirnya kan kalian ke kampus juga kan, sudah lama banget pengen ke kampus ibu, ya kan? Akhirnya tenang, ada saatnya. I will do the best for you, but we have a process gitu lah ya. Jadi jangan terlalu mikir, ibu mau nggak mau gini, masa ibu nggak mau seneng dosennya nggak masuk, mahasiswanya nggak masuk, kalian nggak tahu gimana riwahnya saya ya, kalian nggak masuk ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi ini saya akan mensosialisasikan kontrak program kita terkait kegiatan praktikum keperawatan dasar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, insya Allah kalian hari Kamis mulai praktikum ya. 2 semester kuliah, nggak pernah ke kampus, nggak pernah ketemu teman-temannya, nggak tahu dosennya beneran apa robotik gitu ya. Nah, ya kan Alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya bisa untuk insya Allah kalian akan melaksanakan praktikum. Nah, praktikum ini adalah sebenarnya idealnya adalah ini untuk praktek rumah sakit ya. Tapi kan qadarullah angka pandemi ini masih tinggi dan kami akhirnya dari Prodi memutuskan untuk mahasiswa tingkat 1 kita hold dulu karena memang kalian pun di praktikum belum kita kuatkan gitu loh. Maksudnya akhirnya dari Prodi kita membuat keputusan bahwa oke, mahasiswa akan kalian akan tetap praktikum keperawatan dasar, tapi kita hold semester depan, insya Allah mudah-mudahan ketika pandemi ini sudah lebih membaik, kita akan turunkan kalian ke rumah sakit, dan rumah sakit sudah bisa menerima, karena memang sampai saat ini kakak kalian tingkat 2 pun belum bisa semuanya turun. Jadi rumah sakit yang menerima hanya Rumah Sakit Suyoto, Rumah Sakit Tangerang Selatan, dan Rumah Sakit Bunda, dan itu memang menjadi suatu kendala berat ya. Jadi kami pun dari Prodi itu tiap saat bersurat, tiap saat ngontek rumah sakit untuk minta mahasiswa kami diterima. Dan itu bukan suatu hal yang gampang. Makanya saya ingatkan ke mahasiswa, nanti kalau memang alhamdulillah kalian sudah dapat tempat, tolong dihargailah. Maksudnya benar-benar belajarlah di rumah sakit itu, karena memang nggak mudah saat ini. Sejak mulai corona ini sangat sulit untuk mendapatkan tempat bagi mahasiswa di rumah sakit. Nah, kemudian apa sih tujuan praktikum keperawatan dasar ini? Harusnya ini juga semester lalu, tapi kan memang semester lalu kita masih strict banget kan ya pembatasannya, kemudian juga di aturannya juga dari Kemendikbud masih strict dan lain-lain. Nah, tapi alhamdulillah semester ini setelah saya diskusi dengan diskusi dengan pimpinan, diskusi dengan prodi juga, setelah kita rapatkan, akhirnya kita fokuskan bahwa ya kalian harus turun dulu praktikum supaya nanti ketika kalian ke rumah sakit itu sudah lebih punya gambaran. Karena kan kalau tahun lalu di keperawatan dasar kan baru cuma saya ngajarinnya juga by video, which is not very good gitu loh. Maksudnya belum details gitu. Makanya sekarang kita mau mastiin nih nanti kayak kan pastikan awal tuh belajar cuci tangan, belajar TTV, belajar mandiin pasien, dan lain-lain itu kita mau langsung lihat. Jadi ada dosen yang akan tanggung jawab setiap harinya terhadap tiap kelompok gitu. Kemudian teknisnya itu jadi nanti akan ada jadwalnya waktu itu saya sudah share ke Sabrina, itu akan ada sedikit perubahan karena memang kita mundur. Harusnya kita mulai hari ini kan, tapi akan ada sesuatu dan lain hal, kita mulai besok insya Allah ya, insya Allah bismillah. Nah, kita akan mulai besok. Di jadwal saya buat mahasiswa itu praktikum keperawatan dasar itu dari jam 10 sampai jam 1. Tapi kalian harus ingat juga bahwa setiap dosen itu juga megang tingkat 2 dan tingkat 3. Tingkat 2 itu lagi turun di rumah sakit, dan tingkat 3 itu lagi KTI. Dan juga ada dosen seperti Bu Siti dan Pak Odi itu dinas di ICU Bunda. Nah, jadi tiap dosen itu punya kesibukan yang lumayan ya, not only handling you gitu loh, dan kampus juga mau akret dan lain-lain. Jadi kemungkinan saya minta nanti untuk setiap PJ atau ketua kelompok memastikan lagi jadwalnya H-1 ke masing-masing dosen. Jadi kalau dari saya bikin jadwal jam 10 sampai jam 1. Tapi kalau dosennya bilang, saya mau pagi, saya mau mulai jam 7, saya mau mulai jam 8, atau saya mau mulainya sore setelah dinas, kalau misalnya Pak Odi dinas malam atau apa, dia bilang, saya nggak bisa jam 10, saya maunya nanti jam 1 atau apa. Nah, itu akan menjadi hak prerogatif dari setiap dosen. Jadi
Saya bilang H-1 sebelum kegiatan kalian kontak dosennya. Dosennya bisanya jam berapa? Karena setelah saya koordinasi dengan tiap dosen, ternyata mereka berbeda-beda. Kalau Pak Odi, kalau dia dinas di ICU Bunda Siang, dia itu akan bisanya pagi. Jadi dia bilang saya nggak bisa sampai jam 1 Bu Rina, saya akan pagiin. Oke, boleh. Pak Ridlo juga kadang-kadang dia ke Tangsel, ke Suyoto, dia bilang juga dia mau pagiin juga. Kemudian kalau Bu Resi, dia rumahnya agak jauh, kemungkinan dia mungkin nggak jam 10 mulainya. Jadi tiap dosen punya situasi yang berbeda-beda. Saya hanya memberi memberi time limits, maksudnya setiap kalian punya waktu dengan dosen itu jam 10 sampai jam 13, kan berarti 3 jam. You have 3 hours with the lecturers. Kalian punya waktu 3 jam sama dosen. Nah, 3 jam itu waktu kalian untuk bertanya tentang SOP-nya, minta penjelasan, dan lain-lain. Setelah 3 jam itu, kalau misalnya kalian mulai pagi nih, misalnya ada dosen bilang, saya mulai jam 8 ya, jam 8, 9, 10, jam 10 selesai kan? Nah, kemudian kan kampus itu sekarang operasional untuk dosen itu kita masuk jam 9 sampai jam 2. Tapi kalau Mas Muiz, OB itu dia sampai sore kalau nggak salah. Saya kalau nggak tahu Muiz itu sekarang sampai jam 4 atau sampai jam 6. Kalau mahasiswa butuh mandiri sampai sore, itu boleh, tapi dengan koordinasi dengan OB dan juga petugas lab. Tuh, jadi kalau kalian butuh, udah nih sama dosennya 3 jam, kalian mau praktikum lagi, nerusin 3, tapi koordinasi dengan pihak lab, yaitu Kak Ikram sama Bu Ugi, sama pastikan sama Muisnya, jangan sampai kalian dikunciin di ruang lab, kasihan kan ya mahasiswa saya dikunci di ruang lab gitu. Jadi itu yang harus kalian koordinasi terkait penggunaan lab, karena memang penggunaan lab ini juga saya agak rebutan nih, ada mahasiswa kebidanan juga dia mau pakai. Nah, itu makanya kalian harus bisa mensinkronkan gitu. Saya sudah memasukkan jadwal peminjaman lab ini sejak minggu lalu ke pihak lab, yaitu Bu Ugi dan Kak Ikram. Kemudian pimpinan juga sudah tahu, tapi karena memang kita punya 2 prodi, kemungkinan kalian tetap harus, mungkin ada satu orang yang nggak pakai lab, satu kelompok yang nggak pakai lab, jadi pakainya di ruang kelas atau apa, itu masih bisa kita akal-akalin lah gitu loh ya. Tapi tetap kalian tuh belajar in group. Dan karena memang kita masih PPKM, maksimal satu grup 5-6 orang dengan satu dosen. Jadi di satu kelompok itu sekitar 6-7. Oke. Kemudian, saya akan sosialisasi terkait protokol ya. Pertama saya protokol. Ini adalah protokol dari pimpinan terkait protokol kesehatan praktikum COVID di Politeknik Karya Husada. Pertama, mahasiswa wajib melakukan rapid test antigen. Jadi hari ini semuanya sudah melakukan rapid test antigen. Ini besok saya akan minta suratnya semua kalian setorkan ke SIPEN. Ya, 1 kali doang, 1 kali aja, nggak butuh cuma ini kan juga ada yang murah ya kayaknya ya, nggak mahal kok, bukan PCR yang kita minta, kalian hanya minta saya butuh surat bahwa kalian itu antigennya itu non reaktif, karena memang kejadiannya banyak yang reaktif. Nanti kalau ada yang reaktif saya akan undurin sekitar 3 hari sampai atau seminggu lah ya, sampai memang nanti dia non reaktif, karena memang ini aturan dasar gitu, kita tidak bisa memasukkan mahasiswa kalau dia antigennya saja reaktif gitu. Jadi kita butuh antigen kalian non reaktif baru kalian boleh ke kampus. Kalian mau tes di mana is up to you, itu banyak sekarang ada di klinik-klinik tapi saya sarankan cari tempatnya yang terpercaya, karena kalian bisa baca sendiri di berita-berita banyak ada yang palsu-palsu atau apa. Jadi cari tempatnya yang memang bagus lah. Kalau saya sih biasanya kalau saya harus antigen, saya biasanya pasti pakai rumah sakit. Saya biasanya di RSUI, di RS Bunda atau di klinik satelit UI. Saya memang saya tahu they have a good branding gitu loh. Kalau di klinik-klinik saya agak kurang merasa safe gitu loh. Jadi pertama ini, kalian wajib melakukan cek antigen, kemudian kalian wajib membawa keperluan praktikum, yaitu baju seragam, masker kain. Saya nggak mau masker kainnya itu hanya boleh 1 lapis ya. Jadi maksudnya kita sekarang kan sudah di era yang memang varian COVID-nya itu lebih mutasinya lebih ya subhanallah menakutkan gitulah ya. Jadi kalian harus minimal pakai 2 masker, masker medis di dalam dan masker kain.
Kemudian menggunakan face shield juga, kalian harus bawa face shield. Saya ingetin, bawa face shield. Saya nggak mau nanti alasannya, Bu, nggak bawa, Bu, ketinggalan di mana. Sekarang saya ingetin, setiap hari bawa face shield gitu. Karena ketika dosennya masuk atau apa, saya nggak mau nanti dosennya komplain ke saya, Bu Rina kok mahasiswanya pada nggak pakai face shield, kan membahayakan atau gini, belum nanti pimpinan atau apa. Makanya saya ingatkan, masker, face shield, handscoon juga dibawa. Handscoon ini sifatnya tentatif, bisa dipakai bisa enggak, tapi harus dibawa saja. Tas untuk baju, modul, dan perlengkapan pribadi lainnya. Mahasiswa menggunakan pakaian rapi dan sopan dari rumah. Jadi, kalian ganti baju itu di kampus. Di kampus itu kita ada toilet. Di toilet juga tolong jangan berkerumun, gantian lah, diatur waktunya. Makanya saya bilang kita mulai jam 10, karena saya mikir kalian bisa datang dari jam 9, gantian di toilet itu siapa duluan atau apa gimana, gantian bajunya gitu. Jangan nanti semua ngerubung jam 10 kurang 10 semua di toilet atau apa. Tetap please pay attention to your physical distancing gitu. Jadi tetap jaga jarak. Saya nggak mau ini nauzubillah jadi klaster gitu loh. Kita sudah membuat mahasiswa bisa datang ke kampus, tapi tolong mahasiswa pun sebagai calon tenaga kesehatan pastikan kalian menggunakan protokol yang baik. Karena kalau sampai ada klaster, saya akan stop ini. Bukan dari saya, dari pimpinan akan bilang stop Bu Rina. Nggak bisa kalau Bu Rina seperti ini gitu loh. Jadi sekarang ini toilet itu sangat dekat dengan ruang pimpinan, dan ruang pimpinan alhamdulillah pimpinan kita pun juga sangat concern dengan hal ini. Makanya saya ingatkan di toilet pun tetap harus jaga jarak. Jadi kalian pakai baju bebas dari kampus, dari rumah, kemudian di kampus baru ganti baju praktikum yang putih-putih. Udah punya kan baju putih-putih. Kemudian pastikan mahasiswa sudah sarapan, dan jika membawa makanan, makan di ruangan yang telah disediakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, imun kalian harus bagus gitu, walaupun kita memang, saya nggak bikin praktikum itu panjang karena saya nggak mau kalian terlalu kelelahan gitu. Tapi makanya saya ingetin buat mahasiswa sarapan. Jadi udah makan roti ke, minum susu ke, apa lontong sayur, nasi uduk, or whatsoever. Kalau nggak sempat sarapan mau makan, tidak di lab. Di kampus itu sekarang lobbynya tuh ada bagus, ada kursi-kursi atau apa. Jadi tidak makan dan menyampah di lab. Jadi kalian harus menjaga kebersihannya gitu. Sekarang kita sudah OB kita tuh hanya satu orang, Mas Muiz. Jadi saya nggak mau tugas kebersihan itu di OB gitu ya. Jadi saya mau mahasiswa saya tuh jadi mahasiswa yang tanggung jawab. Ketika datang ruangan itu bersih, pulang itu bersih. Nanti kalau ada yang ngotorin, kelihatan sama mata saya akan minta mahasiswa itu rapin. Saya nggak suka. Saya aja makan, saya pulang, meja saya akan seperti itu. Saya nggak pernah membiarkan, oh ya udah itu tanggung jawab Muiz, tidak seperti itu gitu loh. Tanggung jawab masing-masing untuk menjaga kebersihan. Apalagi kalian calon tenaga kesehatan. Kemudian mahasiswa datang ke kampus 30 menit, makanya saya bilang jangan buru-buru, jangan semuanya datang jam 10 kurang 10 terus langsung buru-buru atau apa, enggak. Makanya 30 menit supaya bisa gantian di toilet. Saat memasuki kampus, mahasiswa sudah menggunakan masker and face shield. Ya ini saya ingatkan, Bunda adalah rujukan COVID. Di Atlanta itu juga ada pasien COVID di lantai 26, 27, 28, saya lupa lantai berapa, pokoknya lantai 20 itu ada pasien COVID. Oleh karena itu, mahasiswa harus menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Jangan ngentengin, jangan mikir, oh saya nggak apa-apa kok Bu, saya masih muda gini. COVID itu tidak enak, saya ingatkan. Saya tidak pernah COVID, alhamdulillah, tapi ada keluarga saya yang pernah COVID dan itu saya tidak saya tidak berharap akan terjadi kepada orang lain yang sudah yang saya kenal juga. Oke, kemudian mahasiswa dalam keadaan sehat tidak menunjukkan gejala sakit, batuk dan lain-lain, dan jika mengidap penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Oke, jadi kalau kalian demam, kalian tidak diizinkan untuk masuk kampus. Jadi nanti kalau memang ada yang demam dan lain-lain itu harus konfirmasi ke saya. Tapi jangan mikir, ya udah Bu, saya nggak sering. Ya kalau kalian jarang praktikum ya nanti jadinya ujian praktikumnya nggak lulus atau apa. Jadi memang suhu badan lebih dari 37,3 itu pasti kita suruh pulang gitu. Karena kita memang tidak menerima mahasiswa yang demam. Dan kalau ada mahasiswa yang punya penyakit komorbid, komorbid kayak DM, hipertensi, dan lain-lain, itu harus meminum obat-obatnya. Jangan nggak minum obat-obatnya. Epilepsi dan lain-lain, pastikan kalian rutin. Oke. Kemudian di depan lift, nanti itu akan ada pengecekan suhu. Ya mungkin ada Pak Mustaqim, Pak Hamid atau apa, dia akan minta cek suhu kalian, kemudian cuci tangan. Banyak tempat cuci tangan di kampus, sudah banyak kalian cuci tangan, dan langsung ke ruang toilet untuk mengganti seragam saat berada di kampus.
Kemudian dosen dan mahasiswa melakukan pola hidup bersih, menerapkan prinsip 3M, yaitu pertama, menggunakan masker dengan benar. Jenis masker yang digunakan, masker 3 lapis atau masker bedah sekali pakai atau masker N95. Kalau kalian punya N95 itu boleh 1 lapis, tapi ini masker mahal. Dia bisa berapa? 200.000 ya, satu ya gitu. Jadi kalau ini boleh, nggak usah double mask. Tapi kalau kalian nggak punya ini berarti double mask. Bedah 1, KN1. Kan saat ini penggunaan masker sebanyak 2 lapis merupakan pilihan yang baik, dan ingat masker itu yang medisnya itu yang di dalamnya itu diganti per 4 jam. Jadi yang medis itu kan juga apalagi kalau nanti banyak ngomong interaksi sama temannya itu diganti per 4 jam. Saya nggak mau ada yang mahasiswa buka-buka masker ngomong atau apa. Please don't do that. Kalau ada yang kelihatan nama saya, nanti saya kasih peringatan 1, 2, 3, ketiga nanti kamu saya udah nggak usah ikut praktikum, ikut ujiannya aja. Jadi saya benar-benar saya ingatkan, ini kita nggak apa ya, kita berusaha menggunakan protokol kesehatan, jadi ini tanggung jawab bersama. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga bawa hand sanitizer, jadi terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Jadi kampus kita itu sekarang kan lantai 6, kalian nanti harus naik dulu ke lantai 5, terus nanti pindah liftnya itu, nah itu kan di lantai 4 juga klinik, kemudian di yang kita pindah lift itu juga, liftnya itu juga banyak yang pakai, makanya saya bilang kalau ada punya hand sanitizer, supaya selalu tangannya itu membunuh kuman lah dengan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak, ini saya bilang, jangan berkerumun, mau pas makan, mau pas ngomong, minimal itu 1 meter lah, kalau 2 meter kadang kejauhan banget, minimal 1 meter kalian jaga jarak, sehingga mengurangi resiko gitu loh. Kita kan ini hasil penelitian semua, gimana kita mengurangi resiko COVID. Kemudian peminjaman alat dilakukan maksimal 1 hari sebelum praktikum di ruang stokis menggunakan form peminjaman manual. Ini alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan hari Senin, sudah dibantu oleh Sabrina dan II. Kalian terima kasih sama teman kalian yang sudah membantu ini. Tapi ini tanggung jawab bersama. Ada kehilangan itu harus diganti oleh mahasiswa. Ada kehilangan atau rusak itu mahasiswa yang harus ganti. Makanya nanti besok setiap ketua kelompok saya akan briefing lagi, saya akan setelah terima lagi, kalian tanggung jawab alat itu sampai nanti kita kembalikan ke lab. Saya nggak mau cuma hanya jadi tanggung jawab Sabrina sama II, tapi jadi tanggung jawab bareng-bareng gitu. Jadi nggak usah dimain-mainin alatnya kalau nggak buat belajar. Kalian boleh menggunakan alat itu untuk pembelajaran. Oke, praktikum dilaksanakan sesuai pembagian shift. Jadi kemarin kan sudah ada kelompok-kelompoknya, makanya nggak langsung semua mahasiswa datang, tapi saya bagi menjadi 3 kelompok. Setiap shift praktikum, praktikan tidak boleh lebih dari 5 orang. Nah ini makanya kemarin kalau saya lihat dari kelompoknya insya Allah sekitar 5 orang. Dosen pembimbing dan mahasiswa menggunakan APD, masker, face shield, handscoon. APD tidak disediakan oleh laboratorium, mahasiswa wajib membawa sendiri. Jadi saya ingetin, masker, face shield, handscoon kalian membawa masing-masing, nggak usah pakai alasan misalnya masker ketinggalan apa, nggak ada, di bawah kita ada Indomaret, kalau kalian nggak nyiapin sendiri berarti kalian siap bayar mahal beli di Indomaret gitu. Kemudian mahasiswa membersihkan alat yang sudah dipergunakan untuk praktikum lab di ruangan laboratorium masing-masing setiap kali selesai digunakan mahasiswa. Jadi nanti per kelompok itu kita ada trolinya, dirapihkan lagi. Saya nggak mau bilang, Bu nanti kan besok dipakai lagi Bu, gini, enggak. Tiap hari saya akan keliling, Bu Siti keliling, pimpinan keliling, berarti pagi rapih, pulang juga rapih. Jangan mikir nanti aja Bu dirapiin sekalian. Enggak, perawat nggak kayak gitu. Perawat harus bisa ngerapiin setiap waktu. Kemudian mahasiswa membersihkan pantom. Pantomnya juga yang digunain, kalian pakai alkohol, disemprotin supaya jangan sampai dari fantomnya menular penyakitnya. Sampah medis dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Pengembalian alat dilakukan setelah berakhirnya. Jadi kita sekitar hampir 2 minggu ya untuk sampai ujian praktikum. Setelah ujian praktikum, nanti semua alat akan kita list lagi dan kita kembalikan ke petugas lab. Kemudian kita akan melakukan desinfektan ruangan lab, ini nanti koordinasi dengan Mas Muiz, tapi saya cuma ingatkan kalian jaga kebersihannya. Setelah selesai mengikuti kegiatan praktikum, mahasiswa berganti pakaian dan segera meninggalkan kampus kembali ke rumah masing-masing. Nah ini saya ingatkan, awal pergi ke kampus, saya nggak mau kita mulai jam 10, kalian pergi-pergi dulu jam 8-nya. Pulang juga gitu, kita selesai misalnya jam 2 gitu, jam 1, jam 2, habis itu kalian main-main
I don't accept that. Kalau ada yang ketahuan nama saya terus itu jadi klaster, nah itu saya sudah mensosialisasikan di awal bahwa mahasiswa hanya boleh dari rumah ke kampus, kampus ke rumah. Only that. Ketika kalian melakukan itu di luar pengetahuan kampus, itu menjadi tanggung jawab kalian. Karena kan saya sebagai wali kalian di kampus wajib mengingatkan bahwa sekarang aktivitas kita masih sangat dibatasi. Makanya juga mahasiswa hanya boleh dari rumah ke kampus, kampus ke rumah. Dan karena kita sekarang masih PPKM level 4, kalau kalian butuh surat terkait penyekatan, silahkan kalian itu merekap siapa saja yang butuh surat, kemudian kontak Bu Clara. Jadi langsung jangan semuanya kontak Bu Clara, satu orang aja. Kasih tahu nama-namanya siapa aja yang butuh surat, nanti Bu Clara akan mengirimkan suratnya dalam bentuk PDF, kalian ngeprint masing-masing. Gitu. Jadi nanti akan ada surat menjelaskan bahwa kalian mahasiswa keperawatan yang melakukan kegiatan di kampus terkait ya pokoknya nanti Bu Clara lah yang akan ini suratnya. Jadi akan diberikan surat. Kakak kalian yang praktek di rumah sakit pun bisa menggunakan surat itu. Dan juga nanti kalau ke kampus, kalau ada yang belum dapat ID-nya, ambil ID mahasiswa kalian. Mahasiswa kesehatan itu boleh beraktivitas, karena memang jelas kalau kalian mahasiswa kesehatan itu, ya kita lagi mempersiapkan kalian untuk nanti juga turun ke lapangan. Oke, kemudian yang terakhir, mahasiswa wajib membersihkan face shield. Jadi face shield itu bisa boleh, nggak harus beli tiap hari, tapi kalian harus bersihin dengan alkohol atau dicuci, dan juga masker kainnya bisa digunakan berulang. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaankah terkait protokol dari kampus? Boleh nanya. Ayo, boleh nanya kalau ada yang tidak jelas. Bu, mau tanya nih, kalau untuk mahasiswa yang belum melunasi semester 1 sama 2, boleh mengikuti praktek? Boleh, saya sudah koordinasi dengan Bu Siti, masih boleh kalian untuk praktikum ini, dan kita dengan harapan nanti kalian masih bisa praktek rumah sakit gitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari persiapan praktek rumah sakit gitu. Jadi kalau yang sekarang terkait biaya dari Prodi, dari Bu Siti, masih mengizinkan gitu, dari pimpinan masih mengizinkan, dan kita tapi harapannya tentunya kalian mencicil tetap biayanya gitu. Jadi ini memang tidak ada biaya terkait praktikum ini gitu. Jadi kalian nggak harus bayar lagi, sudah di maksudnya anggarannya dosen juga nggak ada dibayar lagi buat praktikumnya atau apa. Jadi tapi memang saya ingetin yang penting kalian komit. Oh ya, untuk kelas karyawan saya tidak bisa membuat jadwalnya itu di hari Sabtu atau Minggu. Karena saya pun walaupun saya di rumah setiap dari hari Senin sampai Jumat saya kerja, I work from home gitu. Tiap hari saya semprot, Zoom dan lain-lain. Jadi nggak mungkin juga saya Minggu ke kampus juga. Cuma yang bisa saya kasihkan untuk kelas karyawan, kalian bisa palingan saya kalau mau Sabtu, 1 kali Sabtu saya akan standby di kampus untuk kelas karyawan. Tidak 2 kali Sabtu ya, gitu. Kasihan pacar saya nanti kelamaan ya, nggak saya anggurin doang gitu ya. Jadi ada 1 kali Sabtu saya akan alokasikan untuk teman kelas karyawan sama hari Jumat. Boleh untuk kelas karyawan datang hari Jumat dan hari Sabtu. Gitu. Jadi 1 kali Sabtu nanti bisa saya standby dari jam 10 sampai jam 2 saya akan bimbing terkait prasatnya, dan itu pun saya sendiri karena saya koordinator ya, saya nggak bisa nih ngajakin dosen yang lain nih karena jujur memang tidak ada anggaran, jadi saya pun nggak bisa maksa teman saya gitu loh kalau nggak ada kompensasinya gitu. Jadi nanti untuk kelas karyawan, tapi saya harap kalau kelas karyawan memang jadwal shift-nya bisa diganti, tolong diganti dan diikuti jadwal ini karena kan nggak lama ya, sekitar 2 minggu gitu. Nah jadi kalau memang kalian masih bisa otak-atik masuk di ini, bareng aja, karena kalau menurut saya kalau kalian bisa bareng sama kelas reguler, kalian akan dapat ilmunya akan lebih banyak, karena kan di kelas reguler waktunya panjang, pasti dosennya ngajarnya nggak keburu-buru gitu. Kalau saya nanti ngajar di kelas karyawan, pasti kalau saya Sabtu saya padetin, pasti saya akan keburu-buru, nggak akan sedetail kelas reguler gitu loh. Balik lagi keterbatasan waktunya gitu. Jadi nanti kelas karyawan, nanti diatur aja teman-teman kelas karyawan bisa kontak saya, ngabarin Bu, kita mau Sabtu ini atau Sabtu Minggu di depan, is all up to you gitu loh. Jadi asal alat-alatnya masih ada, kita belum ujian praktikum, kalian punya waktu untuk belajar. Ya kalau hari Sabtu pun kelas reguler misalnya, Bu kita yang kelas reguler masih mau mandiri apa-apa, itu boleh,
koordinasi ke lab, ke Mas Muiz sama Bu Lilis juga ya, Sarpras, Bu Lilis itu Sarpras. Jadi pastiin alat-alatnya itu siap, kemudian praktikumnya itu juga apa namanya kampus nggak dikunci. Kalau kalian nggak koordinasi sama Muiz itu biasanya kampus dikunci kira-kira. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau nanya? Bu, saya mau nanya, boleh, Bu? Boleh. Saya kan kemarin udah sempat izin ke tempat kerja, Bu. Cuman Mm-mm. jadwalnya 3 kali. Mm-mm. Yang kemarin terakhir kata atasannya katanya kalau misalkan ganti lagi udah nggak bisa, katanya ini terakhir. Jadi kalau misalkan kan kalau mundur jadi besok kan saya kelompok 3, Bu. Jadi jadi mundur sehari gitu, Bu. Nggak apa-apa, nggak Kalau kalau misalnya kamu jadi memang pindah ke- jadwalnya nggak Dewi kalau misalnya jadwalnya masih mau pakai yang ini nanti bisa diotak-atik jadwalnya aja Dewi dimasukin di kelompok berapa yang gini saya tuh kan nggak akan ngatak-ngatik nama dosen. Nah Dewi nanti tetap aja ikut yang sesuai jadwal yang sebelumnya gitu. Jadi nanti koordinasi aja sama Sabrina di kelompok mana yang Dewi bisa dipindahin gitu, tukeran sama temennya gitu. Nanti kan saya revisi lagi jadwalnya, nanti Dewi di-change aja, cari temen yang tukeran aja, gitu. Bisa kayak gitu. Gimana, Bu? Tadi saya jaringannya, saya keluar tadi, Bu. Iya, Ini Dewi, nanti kan saya bikin jadwal baru lagi nih, karena memang saya nggak ngotak-ngatik nama dosen, karena kalau nama dosen sudah ada di, semua dosen juga sudah bimbingan, saya nggak bisa ngotak-ngatik. Dewi nanti minta tolong sama Sabrina, Dewi di-change grupnya aja. Gitu sama temannya, salah satu temannya yang buat yang ini Dewi dipindahin ke grup ini supaya Dewi nggak ngerubah jadwal lagi gitu Oh iya, Bu. ya. Oke, jadi gini, kalian ini kan masuk bareng-bareng ya, gitu. Sekarang ternyata juga sudah banyak berguguran nih, gitu. Nah, saya minta anak reguler, tolong lebih bisa bertoleransi sama teman-temannya yang kelas karyawan. Nanti juga kayak pengajaran ini nih, kalau kan tiap kelompok nanti ada dosennya. Kalau dosennya approve untuk divideokan, minta sama dosennya, Pak, boleh nggak kita videoin? Nanti kalian share lah sama teman-teman yang kelas karyawan, itu boleh gitu. Jadi, tapi sesuai dengan dosennya, apa yang dia mau boleh divideokan atau tidak, karena beda-beda. Kalau saya kan, saya oke-oke aja saya divideoin gitu. Tapi mungkin ada yang dosen, yang videoin bolehnya ini aja atau apa, is up to you gitu. Nah, gimana kalian nge-share ilmu kalian ke teman-teman kalian yang kelas karyawan? Saya pun dulu jadi mahasiswa saya gabung sama kelas karyawan dan saya nyari mekanisme supaya teman saya kelas karyawan pun bisa dapat ilmu yang sama gitu. Jadi jangan Bu enak banget Bu kelas karyawan bisa gini. Enggak lah, mereka juga capek, kerja juga, mikir duit juga, mikir tugas. Jadi load tiap orang tuh beda-beda dan kalian belajar bertoleransi aja gitu. Oke, apalagi? Ada yang mau tanya lagi? Oke, apalagi yang mau ditanya? Kenapa? Iya Bu, saya Assalamualaikum Ibu. Salam, iya boleh apa? Iya Bu, saya Yospiana. Saya mau nanya Bu, kan kata Ibu tadi swab antigennya cuma sekali ya Bu ya. Itu selama 2 minggu itu kita berarti kampus atau gimana? Halo? Ya gimana saya? Ya Bu, jaringan saya putus-putus. Iya Bu, saya Swab antigen saya sekali semuanya Bu. di awal doang. Oh ya, berarti misalkan hari ini kami udah swab antigen, berarti itu digunakan untuk 2 minggu ke depan dong Bu. Iya. Ya. Terus Jadi, satu lagi Bu. Tunggu, wait. Swab antigen nanti udah dapet, kalian langsung di scan ya, kan bisa pakai HP cam scanner. Aslinya kasih ke saya lewat Sipen atau lewat ketua kelompoknya, terserah lah. Besok saya minta semua kelompok yang datang harus bawa swab antigennya. Tapi kan aslinya di saya, kalian pegang cam scannernya di file kalian masing-masing di WhatsApp-nya atau apa, di starin, jangan hilang. Jangan nanti, Bu nggak punya lagi foto, atau kalau kalian mau fotokopi atau apa, pokoknya punya swab antigen itu, kalau nanti ada kenapa-napa, saya akan nunjukin bahwa mahasiswa sudah swab antigen. Oke, apalagi Yospiana?
Oh iya Bu, satu lagi Bu, kan kami kelas karyawan kan ada beberapa orang tuh Bu. Kata Ibu kan kalau satu kelompok tuh hanya bisa 5 orang atau 4 orang atau 5 orang Bu. Nah itu gimana tuh Bu? Kalau banyakan dari kelas karyawan itu kami tuh bisanya di Sabtu dan Minggu. Tapi tadi kan Ibu mengatakan bahwa Sabtu dan Minggu Ibu dosen-dosen nggak bisa ya. Terus kalau kami menawarkan diri misalkan di Jumat dan Sabtu saja Ibu selama 2 minggu, itu gimana Bu? Pembagiannya kan bingung juga tuh Bu. Kalau banyak yang mau masuk semua di Jumat Sabtu itu Bu, berarti kami harus ini lagi dong Bu ya, dirubah lagi ya itunya, maksudnya kelompoknya ya. Karena kan ada beberapa orang sih kelas karyawan Bu. Oke, kemarin itu lebih lah dari Sabrina, saya mau nanya, kelas karyawan itu di kelompok berapa aja Sabrina? Kelas karyawan itu kita mix ya kelompoknya ya, Sabrina? Nggak kedengeran suaranya, Sabrina. Udah di-unmute tapi kok nggak kedengeran ya? Apa ya, nggak kedengeran itu suaranya Sabrina? Audionya apa rusak? Mana? Belum kedengeran suaranya Sabrina. Kemarin soalnya saya bikin grup itu sama Sabrina gitu, jadi saya lupa kemarin itu saya baginya gimana ya. Ada yang digabung, ada yang digabung harinya sama reguler. Gini sih, Yospiana, hari Jumat, tiap hari Jumat itu sudah ada jadwal kan, gitu. Gini aja, kalau kalian memang maunya Jumat, kan saya bilang Sabtu pilih satu, saya Sabtu mau Sabtu, terserah mau minggu ini atau minggu depan, boleh kalian pilih salah satu Sabtu, saya akan standby, saya yang pasti standby. Saya belum tahu saya bisa ajak Pak Riglo atau Pak Heri kalau mereka bersedia, tapi yang akan pasti ngajarin saya hari satu kali, minggu ini atau minggu depan. Untuk hari Jumat, kalau kalian mau datang hari Jumat, tolong di list dulu nama-namanya. Di list dulu nama-namanya siapa saja yang bisa hari Jumat. Jadi kayak dari sekarang nih, kalian list dulu nama-namanya. Nanti saya akan minta tolong si pen atau ketua kelompok, kita change dulu sama yang reguler, Sabrina. Jadi apa maksudnya, kalau anak karyawannya bisa datang hari Jumat, saya change dulu. Jadi reguler harus agak ngalah gitu. Jadi yang pas hari Jumat itu, saya akan lebih prioritasin kelas karyawan. Untuk reguler bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi yang nanti yang hari Jumat, kalau misalnya kelas karyawan ternyata ada 10 atau kayaknya kelas karyawan cuma tinggal 15 orang ya, nggak terlalu banyak gitu. Nah nanti saya akan fokusin di Jumat itu buat kelas karyawan dulu. Nanti kelas regulernya di Senin sampai Kamis. Jadi reguler masih lebih banyak pilihannya. Kira-kira seperti itu ya, Spiana, bisa kan? Insya Allah Bu, bisa Bu. Iya, jadi tapi dari sekarang kamu list dulu siapa teman-teman. Iya Bu, insya Allah bisa. Kamu sama teman-teman kamu yang anak-anak kelas karyawan jangan dadakan juga ngasih ke sayanya tiba-tiba Jumat pagi datang semua gitu kan. Nah, saya pusing jadi kalau kayak gitu. Dari sekarang kasih saya nama-namanya, nanti saya koordinasi ke Sabrina yang bantuin saya bikin jadwal itu Sabrina gitu. Nanti saya akan ngatur ke Sabrina kayak gini-gini aja, diginiin. Nanti saya akan otak-atik lagi jadwalnya. Jadi kalian Jumat boleh 2 kali nih, Jumat minggu ini, Jumat minggu depan boleh kelas karyawan itu ngetek gitu. Nanti yang anak reguler saya kasih Senin sampai Kamis gitu. Jadi sama Sabtunya kalian pilih nih, koordinasi juga sama saya. Maunya Sabtu minggu ini atau minggu depan. Itu ya, Yospiana. Ya Bu, baik Bu. Oke, ya. Siapa lagi yang mau nanya? Ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya lagi? Nanya dong. Siapa itu? Kiki, Bu. Oh ya, Kiki, kenapa? Bu, ini kan saya sudah swab tanggal 1 Agustus. Itu besok harus ini lagi nggak? Nanti harus Nggak usah. Udah ambil pakai aja yang tanggal 1. Oh, ya udah, makasih, Bu. Ya. Oke. Saya ingatkan, ini akan ada absennya dan akan saya rekap absennya. Jadi nanti setiap hari dosen itu ngabsen mahasiswa siapa saja yang datang dan siapa yang tidak datang, dan ada ujian praktikum. Oke, saya akan ke jadwal saya ya. Walaupun ini jadwalnya
saya belum revisi ya. Nanti saya akan revisi lagi karena sekarang saya mau semprov dulu ya kakak kalian di jam 10. Ini jadwalnya, ini masih jadwal yang kemarin. Kita tidak jadi mulai di hari Senin, tapi kita mulai di hari Kamis. Nama dosennya akan sama, tidak akan berubah. Ada yang memang hanya 2 dosen. Ini karena saya sudah kehabisan dosennya praktek di rumah sakit. Jadi ini akan jadi tanggung jawab saya kemungkinan 2 kelompok. Karena kalau Bu Siti kayaknya nggak mungkin megang 2 kelompok. Dia sibuk sama tugas-tugas lain lah. Oke, jadi ini akan sama. Cuma ternyata saya baru tahu juga tanggal 10 Agustus itu kayaknya libur ya. Tahun baru Hijriah kalau nggak salah. Saya nggak tahu liburnya itu katanya ada yang bilang dipanjangin jadi Senin Selasa. Nah ini saya akan tunggu lagi apa sih pengumuman resminya. Kalau ini diliburin berarti jadwalnya mundur lagi, gitu. Jadwalnya mundur lagi dan kemungkinan ini apa namanya ujian praktikumnya mundur, gitu. Nah, jadi memang ini jadwal nama-nama kelompok, prasyaratnya apa aja, ini ada di sheet ini. Ini prasyaratnya. Jadi, tiap hari itu setiap dosen akan banyak ya prasyaratnya. Saya rasa sih dalam satu kelompok aja, dosen itu akan susah tuh ngepasin waktu 3 jam bisa buat semuanya. Makanya kalau saya sih biasanya tekniknya, saya ajarin dulu semuanya, habis itu baru kalian nyoba sendiri masing-masing. Jadi ini pembagian prasyaratnya kalian bisa baca. SOP sedang diupdate. Saya lagi minta tolong teman kalian juga, Sabrina, II, dan nggak tahu deh siapa aja yang ini. SOP nanti akan ada setiap aktivitas ini akan ada SOP-nya. Dan kalian nanti ujian berdasarkan SOP itu. Jadi gimana teknis ujian? Ujian praktikum ini kan ada H-1 sebelum praktikum kalian masih bisa mandiri. Tapi kalau memang nanti kurang, dan saya masih bisa ngotak-ngatik kaldik, saya koordinasi sama Bu Siti, saya bisa nambahin mandiri kalian. Jadi ujian praktikum agak dimundurin. Insya Allah, saya nggak janji ya, karena yang megang kaldik bukan saya, yang megang kaldik itu Bu Siti. Nah, kalau nanti ujian praktikum, gimana teknis ujian praktikum? Tiap mahasiswa, itu semua dosen akan turun. Kita punya dosen 6 orang, tapi ujian praktikum akan dibuat 2 hari. Jadi per hari ada 3 dosen yang standby. Jadi kalau misalnya hari pertama, misalnya saya, Pak Heri, Bu Resi. Kemudian hari kedua, Bu Siti, Pak Ridlo, Pak Odi, gitu. Jadi dibagi per 3 hari. Karena saya nggak bisa bikin semua dosen 6 hari itu standby. Karena memang ada kakak-kakak kalian yang di rumah sakit. Nah, jadi 3 dosen nih standby, saya, Bu Resi, Pak Heri nih. Itu akan ada 3 bed. Jadi akan ada bed saya, ada bed Pak Heri, ada bed Bu Resi. Nah, mahasiswa akan masuk per 3-3. Misalnya Sabrina, Mega, II masuk nih. Sabrina, II harus pelajarin semua SOP yang sudah dipelajari. Pas di dalam, saya kocok dulu. Saya kocok. Nanti akan Sabrina ketahuan dapat bednya Pak Heri. Mungkin Sabrina dapat bednya Pak Heri. Mega dapat bednya Bu Resi. II dapat bednya saya. Nah, itu kalian akan tahu di dalam. Tiap dosen, itu biasanya saya mungkin saya punya 1 bed ya. Tapi saya kemungkinan ada 3 tindakan gitu. Jadi ada 3 prasat di dekat saya. Pak Heri juga ada 3 tindakan. Bu Resi juga ada tindakan. Nah, nanti dari 9 tindakan itu yang akan dikocok. Kemudian udah dikocok nih, biasanya dibantu sama Kak Ikram kan. Ada Kak Ikram nih yang megang timingnya, dikocok udah dapet nih. Sabrina sama Bu Resi memandikan. Mega sama saya positioning, memberikan posisi trundle lebok. Kemudian siapa II sama Pak Heri oksigenasi. Nah, udah dapet kan tuh, dikasih tahu, oke ini, dikasih tahu sama Kak Ikram. Dapetnya ini. Oke, 10 menit saya akan bilang, oke Kak Ikram mulai. 10 menit mulai dari persiapan alat sampai dengan evaluasi kalian lakukan dalam waktu 10 menit. Nilai batas lulus di atas 80%. Kalau nilai kalian di bawah 80%, maka mahasiswa remedial atau mengulang. Itu kira-kira teknisnya dari ujian praktikum. Menyenangkan kan ujian praktikum pastinya? Pasti kalian akan menunggu ujian praktikum ini, oke? Enggak, Bu. Enggak. Jadi ujian praktikum ini adalah inovasi dari saya yang sangat saya astagfirullah, nggak boleh sombong ya. Kalian boleh tanya ke angkatan Kak Ikram, itu belum ada ujian praktikum. Ujian praktikum itu dimulai angkatan di bawah Endang, ya angkatan di bawah Endang, Kak Endang tuh yang sekarang udah kerja di Bunda itu. Dan itu kerjaan saya, karena saya jadi koordinator Kepdas, saya langsung bilang, nggak bisa Kepdas nggak ada ujian praktikum, di mana-mana Kepdas harus ada ujian praktikum. Dan ya alhamdulillah dibantu teman-teman, dibantu lab, kita bisa ujian praktikum Kepdas setiap semester. Jadi memang kalau kakak kalian yang angkatan Ulil itu
udah tahun lalu ujian praktikumnya mereka gitu. Itu juga berapa hari tuh ya? Kayaknya karena mereka banyak 3 hari apa 4 hari saya lupa tuh, lama itu ujian praktikumnya. Dan yang pastinya ya, alhamdulillah juga sekarang kita punya para pakar KMB ya, yang pasti lebih bagus dibandingin saya orang manajemen. Nah itu pasti SOP-nya lebih strict dibandingin saya. Jadi nanti ya alhamdulillah teman-teman akan diberikan para dosen yang handal dengan standar yang bagus supaya kalian juga belajarnya bagus, insya Allah kayak gitu. Oke, jadi nanti gimana kalian tahu nilai kalian bisa di atas 80 atau tidak? Belajar dari SOP itu. Saya akan memberikan form ujian sama dengan SOP itu. Jadi nanti gini, dosen itu nanti akan punya form masing-masing. Jadi kayak di meja saya nanti akan ada formnya, form oksigenasi, tinggal dikasih nama mahasiswanya aja. Nanti mahasiswanya masuk, oh ini ternyata, Sabrina dapat yang oksigenasi, saya kasih nih form oksigenasi, Sabrina nulis nama NPM-nya. Nanti Pak Heri tinggal ngeliatin aja, oh udah benar nggak ya Sabrina oksigenasinya, oke dia di atas 80 atau di bawah 100. Selesai semua dosen ujian, misalnya kita mulai jam 9 nih, jam 9 sampai jam 2. Selesai semua, nanti baru saya akan kasih tahu, oke, yang ini lulus, yang ini lulus, yang ini hair, yang ini nanti kita atur lagi waktu hair. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan kah? Untuk ini jadi teknisnya, makanya saya ingatkan belajar dengan baik karena ada ujian praktikum saudara-saudara, dan ujian praktikum itu kalau buat dosen sih enak ya, lucu kadang-kadang gitu ya, kelakuan mahasiswa tuh udahlah nampan yang pada jatuh-jatuh, bantal yang udah ya salam, kadang-kadang saya pikir ini anak-anak kenapa tuh ya. Tapi akan kelihatan kok mahasiswa yang benar-benar proses praktikumnya bagus sama mahasiswa yang ternyata nggak latihan praktikum, itu akan terlihat di sana. Jadi pastikan kalau kalian, makanya saya bilang kalau kalian kurang latihan mandirinya, ngomong sama saya, misalnya udah seminggu nih, Bu, mandirinya masih kurang gini. Nah, saya akan nego ke Bu Siti, kaldiknya di otak-atik lagi lah supaya saya masih bisa mundurin latihan mandirinya gitu. Oke, kemudian juga tadi terkait hal lain, kalau ada mahasiswa yang di luar kota, sebentar dulu. Oke, saya lanjut. Ini terkait mahasiswa yang di luar kota. Kayaknya ada yang WhatsApp saya yang di luar kota ya. Mohon maaf, saya kayaknya tidak bisa mengurus terkait gimana cara Anda balik dan lain-lain. Itu kedewasaan kalian ya. Kalian mahasiswa, bukan anak TK. Kalau anak TK saya bantuin, ya ampun gini loh, buat gini. Kalian mahasiswa, pikirkanlah cara kalian untuk kembali. Ini kan ada di prioritas kalian untuk gimana menyelesaikan kuliah kalian. Kalau kalian nggak praktikum, nggak ini ya berarti saya nggak ngasih nilai, nggak lulus. Nah, itu mekanisme saya sebagai koordinator. Jadi jangan berharap, Bu, saya kan karena di luar kota, Bu, gini, whatsoever lah kalian bikin alasan gitu lah ya. Alasan itu bisa dibuat. Sebelum kalian belajar bikin alasan, saya udah belajar bikin alasan lebih dulu. Jadi saya tahu alasan mana yang dibuat-buat sama alasan yang rasional. Jadi kalau mau ngebohong pun yang smart lah ya. Sebelum kalian ngebohong tuh saya udah belajar duluan kan. Kalian kan lahir palingan tahun 2000 atau apa ya. 2000 saya udah jadi mahasiswa. Jadi saya udah tahu tuh 1001 kelakuan mahasiswa. Jadi kalau kalian mau bilang, Bu, alasannya gini-gini, saya nggak bisa praktikum gini-gini, so what gitu. Saya kan harus adil sama mahasiswa saya. Kalau saya nggak adil, nanti saya dosa gitu loh. Jadi kalau kalian memang memprioritaskan kuliah kalian, ya ayo ikut praktikum. Kalau kalian nggak ikut praktikum, mohon maaf, Anda tidak bisa lulus dan silahkan mengulang semester depan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ini kok cuma 27 ya Sabrina berarti ya? Teman-teman kamu kemana nih, Mega, Ga, teman kamu 27 cuma Ga, kata kamu 31 Ga. Bu, ada 31 orang, ada yang izin nggak bisa ikut Zoom, ada yang live duluan, Bu. Oh gitu, oke. Jadi ini nanti di-record, tolong recordnya taruh di link YouTube, nanti kasih ke yang nggak ikut. Jadi saya nggak mau nanti minta sosialisasi lagi, Bu, saya nggak bisa ini, tolong. Ya salam tolong ya, saya pun jadwal saya padat nge-zoom dari jam 9, karena saya pernah nge-zoom dari jam 7 sampai jam 4, jadi jangan nambah-nambahin zoom saya ya, mata saya adanya tambah minus kalau kayak gitu ya.
Oke, apalagi? Ada pertanyaan nggak, Bu Ketua kelas? Tidak ada, Bu. Jelas ya, Ga? Jelas, Bu. Oke, Astri, gimana Astri? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya? Oke, jadi memang itu aturan dari saya sebagai koordinator, aturannya juga bukan dari saya doang, ada dari pimpinan, dari prodi, dan lain-lain. Saya harap kegiatan praktikum kita ini bisa berjalan lancar. Saya senang kalian datang ke kampus ya. Kami sebagai dosen senang, enak nak ngajar di kampus dibandingin ngajar di Zoom kayak gini, nggak enak banget gitu loh. Jadi alhamdulillah akhirnya kalian bisa ke kampus. Cuma itu saya ingatkan, jaga protokol kesehatan. Jangan berkerumun. Mau foto-foto silahkan. Kampus itu sekarang sangat estetik, silahkan cari angle yang mana mau foto-foto dan lain-lain. Tapi jaga protokol kesehatan. Kalian calon tenaga kesehatan, sampai sekarang load rumah sakit itu masih tinggi ya. Load rumah sakit masih sekitar 60-70%. Kalian harus berempati sama kakak-kakak perawat yang di rumah sakit yang udah shiftnya pagi sore, malam pagi dan lain-lain. Gimana cara kita berempati? Kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita masuk rumah sakit dan kita lakukan satu protokol, ada 3M, 5M, 10M. Pokoknya kita harus lakukan protokol itu supaya kita tidak menambah beban orang yang sakit di rumah sakit. Itu yang saya ingetin. Jadi mau foto-foto silakan foto lah, itu semuanya tuh sofa-sofa, bunga-bunga dan lain-lain. Tugas tumbuh kembang kalian kok dengan Instagram dan lain-lain, pakai TikTok lah, pakai Reels lah, pakai apalah, saya udah nggak tahu lah itu. Do whatever your makes you happy. Happy kan bikin imun tinggi juga. You can do that. Saya nggak akan menghalangi hal itu. Tapi tetap bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kalian mahasiswa, tunjukkan bahwa kalian punya ilmu. Mahasiswa itu critical thinking gitu loh. Tahu gitu, oh iya saya tetap harus 3M, nggak buka-buka masker, nggak ngotorin, nggak apa. Jadi saya senang mahasiswa yang kritis, karena saya pun dulu jadi mahasiswa tuh kritis ya, suka nego sama dosen saya, Bu harusnya bisa gini dong, harus gini. It's okay, tapi critical thinking. Kalau kita mau be rational. Jadi saya pun diajarkan sama dosen saya, kamu boleh nego saya, tapi dengan alasan. Alasannya itu based on reference gitu loh. Saya pernah nego ke dosen saya kayak, Bu, perkuliahan Ibu bisa di reschedule nggak? Kenapa? Waktu itu kita mau aksi buat Palestina atau apa. Bisa, saya nego. Saya dengan alasan, Bu, ini tuh ada kayak gini. Nah, ada alasannya. Dan alasannya itu kritis, bukan karena emosi doang. Bu, saya pengen gini. Iya, lebay banget. Ngapain? Karena saya harus mikirin emosi kalian. Saya harus menggunakan data. Kita mau pakai data statistik, data apa, is all up to you. Tunjukkan bahwa kalian memang mahasiswa, tunjukkan bahwa kalian itu pintar, dan itu ayo kita berasionalisasi. Saya senang kalau mahasiswa berasionalisasi, oke alasannya kayak gini ini, saya senang mahasiswa saya smart, harus kayak gitu jadi mahasiswa. Jangan cuma iya, tapi juga nggak paham. Aduh pusing saya kalau mahasiswa yang kayak gitu. Jadi biasakan kritis, biasakan bertanggung jawab, tunjukkan kalian memang layaklah menjadi nanti ahli madya keperawatan, insya Allah. Oke, nggak ada pertanyaan? Jelas? Pas nih jam 10 nih. Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk besok saya ingatkan lagi, swab-nya jangan lupa, silahkan dipersiapkan APD-nya. APD jangan lupa semua masker, face shield, handscoon. Mungkin jadi tas kalian agak ribet, tapi kalau mau saya bawa seminimal mungkin ya, walaupun nanti kalian mau bawa makanan atau apa, jangan ribet gitu loh. Karena prinsipnya sih kalau kita lagi pandemi gini kan, minimal is better gitu, karena semakin banyak barang yang kalian bawa keluar itu harus didesinfektan semua gitu. Nah jadi kalau kalian bisa makin minimal gitu, walaupun bawa baju, bawa makanan itu lebih bagus. Jadi jangan bawa hal-hal yang nggak penting, jangan mentang-mentang bawa baju nanti baju pergi sama baju pulang dibedain supaya nanti fotonya beda, nggak usah kayak gitu banget ya salam gitu. Pusing saya kalau kalian kayak gitu ya, nanti jadi bawanya koper lagi bukan bawa tas gitu. Jadi be smart, be responsible, tanggung jawab gitu. Insya Allah kita praktikum ini 2-3 minggu lah, kalau misalnya mundur karena tanggal merah gitu. Kita sama-sama kerjasama. Kalian kalau ada masalah bisa kontak saya. Saya baca WhatsApp mahasiswa, walaupun kadang-kadang kalau nggak ini ya mungkin saya lupa bales gitu ya. Jadi kalau you can contact me anytime. Kalau urgent boleh telepon gitu, dan nanti kita cari jalan keluarnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, bye. Sehat-sehat ya. Jangan ada yang sakit ya. Bu. Amin, amin, amin ya Allah.